Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai financial goals yang akan saya targetkan dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai investor yang memiliki toleransi risiko yang sedang, tidak terlalu konservatif, tetapi juga tidak terlalu agresif, saya cenderung mencari keseimbangan antara risiko dan return dengan preferensi pada instrumen investasi yang memberikan keuntungan moderat namun tetap memiliki tingkat keamanan yang cukup. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai target jangka pendek saya. Jadi untuk investasi jangka pendek dalam masa 1 tahun, target saya adalah menabung untuk biaya kuliah. Di sini target tabungan saya adalah sekitar 80 juta rupiah. Untuk instrumen investasi yang saya pilih adalah reksadana pasar uang. Untuk rekomendasi produknya, setelah saya pilih, ini ada 2 produk. Yang pertama adalah Mandiri Investa Pasar Uang, dan yang kedua adalah Batavia Dana Kas Maksima. Untuk expected return-nya sekitar 5% per tahun. Berdasarkan analisa saya, reksadana pasar uang cocok untuk tujuan jangka pendek karena memiliki resiko rendah dan likuiditas yang tinggi. Produk seperti investasi Mandiri Investa Pasar Uang dan Batavia Dana Kas Maksima dikenal memiliki kinerja yang stabil untuk return yang kompetitif di kelasnya. Dengan berinvestasi sebesar Rp6.514.000 per bulan, saya berpotensi mencapai target Rp80 juta dalam 12 bulan ke depan. Mengingat asumsi return-nya adalah 5% per tahun. Ini alasan kenapa saya memilih reksadana pasar uang. Yang pertama adalah likuiditas tinggi dan fleksibilitasnya. Reksadana pasar uang atau RDPU adalah instrumen investasi yang sangat liquid, sehingga dana dapat dicarikan kapan saja tanpa risiko besar. Yang kedua, cocok untuk kebutuhan jangka pendek seperti biaya kuliah, karena dana bisa tersedia dalam waktu cepat tanpa penalti besar. Untuk alasan yang kedua adalah resiko rendah dan stabilitas. RDPU berinvestasi pada instrumen keuangan berisiko rendah, seperti deposito dan obligasi jangka pendek, sehingga tidak terpengaruh fluktuasi pasar yang besar, seperti saham atau obligasi jangka panjang. Ini penting karena investasi dengan volatilitas tinggi, misalnya saham, bisa mengalami penurunan yang mendadak yang beresiko jika dana dibutuhkan dalam waktu dekat. Untuk alasan ketiga adalah potensi imbal balik hasil yang lebih baik. Jadi expected return sekitar 5% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan biasa. Kalau bunga tabungan biasa itu sekitar 2-3% per tahun. Dengan return 5% dalam 1 tahun, investasi 80 juta bisa bertumbuh menjadi sekitar 84 juta rupiah, memberikan tambahan dana yang dapat digunakan untuk biaya kuliah atau biaya tambahan lainnya. Yang keempat, instrumen investasi yang aman dan terpercaya. Mandiri Investa Pasar Uang dan Batavia Dana Kas Maksima adalah produk dari manajer investasi terpercaya dengan rekam jejak yang baik dalam memberikan stabilitas dan pertumbuhan. RDPU juga diawasi oleh OJK, sehingga lebih aman dibandingkan investasi berisiko tinggi yang tidak terdaftar. Lalu untuk target jangka menengah saya dalam 3 tahun ke depan adalah menabung untuk biaya S2. Ini target tabungan saya adalah 100 juta rupiah. Instrumen investasi yang saya sarankan adalah reksadana campuran. Untuk rekomendasi produknya ada Schroder Dana Terpadu 2, ada Sukor Invest, Citra Dana Berimbang. Untuk expected return ini sekitar 8% per tahun. Analisisnya adalah reksadana campuran mengalokasikan dana ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang, sehingga menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.
Schroder Dana Terpadu 2 dan Sukor Invest Citra Dana Berimbang memiliki track record yang baik dengan pengelolaan portofolio yang diversifikasi. Dengan investasi bulanan sekitar 2.468.000 dan asumsi returnnya 8% per tahun, saya dapat mencapai target 100 juta dalam 3 tahun ke depan. Alasan kenapa memilih reksadana campuran? Yang pertama adalah keseimbangan antara risiko dan return. Reksadana campuran mengalokasikan dana ke saham, obligasi, dan pasar uang, sehingga memberikan potensi return lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang atau deposito. Tetapi tetap lebih stabil dibandingkan reksadana saham. Dengan expected return 8% per tahun, investasi 100 juta dalam 3 tahun dapat tumbuh menjadi sekitar 125,9 juta. Cukup untuk mencapai target. Jadi setelah 3 tahun masih akan mendapatkan bunga sekitar 25,9 juta rupiah. Timeline waktu yang dibutuhkan selama 3 tahun, ini investasi dalam jangka menengah 3 tahun membutuhkan instrumen yang lebih agresif dibandingkan dengan investasi jangka pendek, tetapi tidak terlalu berisiko tinggi seperti saham. RDC cocok karena memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi pasar dan tidak terlalu fluktuatif dalam periode 3 tahun. Yang ketiga, rekomendasi produk dengan kinerja stabil. Schroder Dana Terpadu 2 dikelola oleh Schroders, salah satu manajer investasi global terkemuka dengan strategi diversifikasi yang baik. Sukor Invest Citra Dana Berimbang terkenal dengan return tinggi dan manajemen risiko yang baik, sering menjadi pilihan investor yang ingin pertumbuhan stabil. Kedua produk ini memiliki track record yang kuat dalam menghasilkan return yang konsisten dan memiliki portofolio yang seimbang antara saham dan obligasi. Yang keempat, risiko yang terukur dan diversifikasi optimal. RDC mengurangi risiko volatilitas tinggi dari saham sehingga tetap memiliki komponen obligasi dan pasar uang. Jika pasar saham turun, obligasi dalam portofolio dapat memberikan stabilitas dan tetap menghasilkan return. Lalu yang ketiga adalah rencana investasi jangka panjang saya dalam 15 tahun ke depan, yaitu menabung untuk pensiun. Untuk target tabungan saya adalah 5 miliar rupiah. Untuk instrumen investasi yang disarankan adalah saham individu dan reksadana saham. Untuk rekomendasi sahamnya, ini tetap saham blue chip. Ini di sini ada BCA, ada Astra International, nomor 3 ada Unilever Indonesia, nomor 4 adalah Indofood CBP Sukses Makmur, dan yang kelima adalah Gudang Garam. Untuk rekomendasi reksadana saham, kita bisa menggunakan Sukor Invest Equity Fund, dan yang kedua adalah Manulife saham andalan. Untuk expected return sekitar 12% per tahun. Untuk analisanya, saham-saham seperti BBCA, Astra, Unilever, Indofood CBP, dan Gudang Garam merupakan perusahaan swasta dengan fundamental kuat dan prospek pertumbuhan yang baik. Selain itu, reksadana saham seperti Sukor Invest Equity Fund dan Manulife saham andalan dikelola oleh manajer investasi berpengalaman yang dapat membantu memaksimalkan return. Dengan investasi bulanan sebesar 10.008.000 rupiah dan asumsi return 12% per tahun, ini berpotensi mencapai 5 miliar dalam 15 tahun ke depan. Ini alasan saya kenapa memilih reksadana saham, memilih saham individu dan reksadana saham.
Yang pertama, BBCA. Ini untuk rasio profitabilitasnya, return on equity-nya, BBCA berada di 5,24%, menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Untuk valuasinya, price to earning ratio, BBCA adalah 21,67 dan PBV-nya atau price to book value-nya sebesar 4,54, menunjukkan valuasi yang cukup tinggi. Di sini ada catatan, jadi meskipun memiliki kinerja keuangan yang kuat, valuasi BBCA yang tinggi ini perlu diperhatikan. Lalu untuk yang kedua, Astra International. Untuk rasio profitabilitasnya ROE ASI berada di 14,5%, mencerminkan efisiensi operasional yang baik. Untuk valuasinya, PER ASII adalah 15,2 dan PBV sebesar 1,8, menunjukkan valuasi yang relatif wajar. Di sini ada catatan, diversifikasi bisnis ASII memberikan ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi di sektor tertentu. Yang ketiga, untuk Unilever. Di sini Unilever rasio profitabilitasnya ROE-nya berada di 15,8%, menunjukkan profitabilitas yang baik. Untuk valuasinya, PER Unilever adalah 38,81 dan PBV sebesar 24,54, menunjukkan valuasi yang tinggi. Ini di sini ada sedikit catatan, ya kita perlu memperhatikan tren penurunan pendapatan dan valuasi yang tinggi saat mempertimbangkan investasi di Unilever. Lalu yang terakhir ada Indofood CBP Sukses Makmur. Untuk rasio profitabilitasnya ROE ICBP berada di 18,2%, mencerminkan efisiensi operasional yang baik. Untuk valuasi PER ICBP adalah 20,5 dan PBV sebesar 3,7, menunjukkan valuasi yang wajar. Di sini ada sedikit catatan, posisi pasar ICBP yang kuat dan portofolio produk yang beragam memberikan prospek pertumbuhan yang positif. Baik, sekian informasi untuk rencana keuangan saya dalam 1, 3, hingga 15 tahun ke depan. Semoga menginspirasi. Jika ada feedback atau ada komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.